Bab 38 Neterezim Bale Volki. Wah, cahaya pedang yang dingin bagai salju menyambar, dan kepala binatang buas yang dipukul Chen Si langsung tertusuk lubang seukuran ibu jari. Binatang buas itu mengeluarkan lolongan menyedihkan sebelum jatuh ke tanah. Binatang-binatang jahat ini semuanya terkondensasi dari ki jahat, dan dapat dikatakan bahwa mereka abadi. Binatang-binatang jahat hanya akan kehilangan kemampuan bertarungnya ketika kepalanya hancur dan mutiara jahat yang ada di dalamnya dikeluarkan. Kemudian, ia akan berubah menjadi ki jahat dan menghilang. Du Qingqi melangkah maju dari samping, dan dia menjelaskan sambil mengeluarkan mutiara berwarna hitam seukuran telur merpati dari kepala mayat binatang jahat itu. Oh, lihat, benda ini tidak berguna bagiku, simpan saja. Kau bisa menukarnya dengan beberapa batu roh begitu kita keluar dari sini. Du Qingqi dengan santai melemparkan mutiara mengerikan di tangannya ke Chen Si. Chen Si menerima mutiara yang mengerikan itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Ia menyadari bahwa sikap Du Qingqi terhadapnya tampaknya telah banyak berubah, dan ada sedikit jejak perhatian yang samar-samar terlihat. Ayo pergi, kita tidak bisa terbang di dalam Southern Barbaric Nether Domain. Tujuan kita masih sangat jauh. Jika kita tidak bisa sampai di sana dalam waktu 1 bulan, maka kita akan menyia-nyiakan kesempatan yang sulit didapat ini. Du Qingqi tidak menunggu Chen Si dengan hati-hati memahami alasan perawatan ini dan berjalan menuju kejauhan. Jing, ikuti kami dengan baik. Pastikan untuk tidak tertinggal di belakang. Duan Muze melirik Chen Si seolah-olah dia sedang menatap badut, lalu tertawa mengejek sebelum melompat ke depan, dan lengan bajunya bergerak dengan anggun saat dia melesat maju dengan cara yang elegan. Oh, kita harus bergegas melanjutkan perjalanan kita. Song Lin masih dalam keadaan mengantuk, dan tubuhnya bergetar seperti monyet mabuk, tampak lambat tetapi secara ajaib dia mengikuti dari dekat di belakang kelompok itu. Chen Si tidak berani ragu dan dia mengeksekusi 8 langkah naga langitnya yang telah mencapai tahap lanjut. Ujung kakinya menyentuh tanah dengan ringan, dan sebelum tanah terciprat, tubuhnya telah melesat sejauh 30 meter seperti benih pohon willow yang melayang di udara. Gerakannya tidak bisa dikatakan enak dipandang, tetapi gerakannya sederhana dan lincah serta sangat menghemat esensi sejati dan kekuatan fisik. Langit di Southern Barbaric Nether Domain selalu berwarna abu-abu timah, berpadu dengan debu yang memenuhi udara. Ketika angin kencang bertiup, seluruh langit dan bumi tertutup lapisan kabut yang mustahil dihilangkan, dan sangat mudah tersesat selama bepergian di sini. Namun, Du Qingqi memiliki kompas berwarna perak yang kecil dan indah, dan mereka berempat dengan cepat bergerak maju sesuai arah yang ditunjukkan kompas, menghemat waktu bagi mereka untuk menentukan arah. Bepergian dengan tergesa-gesa sangatlah membosankan, dan binatang buas akan berlarian keluar dari kabut tebal dari waktu ke waktu. Meskipun mereka tidak dapat melukai kelompok Chen Si yang beranggotakan 4 orang, mereka tetap memengaruhi kecepatan perjalanan mereka. Demi memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, semua orang kecuali Chen Si telah menghunus senjata mereka. Du Qingqi memegang belati bercabang yang diliputi kilau hijau redup di tangannya, dan di bagian atas belati itu terdapat teratai biru yang tampak nyata. Kelopak bunga teratai itu mekar dengan anggun dan megah. Namanya adalah belati teratai biru persatuan, dan itu adalah harta karun ajaib yang berjenjang. Pedang di tangan Duan Muze panjangnya 0,3 meter dan lebarnya 2 jari, bilahnya seperti hamparan air musim gugur. Ada 7 bintang yang dipenuhi cahaya berwarna pelangi yang diukir di pedang itu, dan bintik-bintik cahaya bintang yang dingin berkelap-kelip dengan anggun, membuatnya tampak penuh semangat. Namanya adalah pedang pelangi 7 bintang, dan itu juga merupakan harta karun ajaib yang bertingkat. Adapun Song Lin, ia memegang senjata berbentuk payung. Rangka payung itu berwarna hitam mengilap dan ditulisi dengan rune padat yang tak terhitung jumlahnya. Permukaan payung itu malah terdiri dari 1008 kait tajam yang saling terhubung, dan dipenuhi dengan aura mengerikan dan mematikan. Namanya adalah Skynet Tow Sanduk Umbrella dan tidak diragukan lagi itu juga merupakan Magic Tracer yang berjenjang. Terlebih lagi, demi melindungi diri mereka sendiri dengan baik, selain senjata di tangan mereka, mereka bertiga mengenakan berbagai perlengkapan yang berkelap-kelip dengan cahaya terang, seperti baju zirah, pelindung bahu, pelindung pergelangan tangan, dan ikat pinggang. Bahkan sepatu di kaki mereka memiliki kualitas luar biasa dengan fungsi yang mendalam. Hal itu membuat mata Chen Si silau oleh semua ini dan dia penuh dengan kerinduan.
Dia harus mengakui bahwa hanya berbagai harta karun ajaib yang dimiliki oleh para murid dari klan besar ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Meskipun karena Pil Esensial, kekuatan kelompok 3 orang Du Qingqi yang diperlengkapi dengan lengkap dipertahankan pada tahap kesempurnaan alam bawaan, kehebatan kekuatan tempur mereka jauh melampaui seorang kultivator biasa dengan kultivasi yang sama. Pada saat mereka melihat seekor binatang buas mendekat, salah satu dari mereka bertiga akan mengalahkan yang lain untuk menyerangnya, dan mereka semua terbunuh dalam satu serangan yang sama sekali tidak memberi kesempatan untuk bertahan hidup. Chen Xi memegang sebilah pedang di tangannya. Pedang ini berwarna biru muda dengan ujung yang tajam, dan namanya adalah pedang Azure Bolt. Pedang itu adalah pedang yang dia percayakan kepada Pei Pei untuk dibeli saat dia menjalani pelatihan tertutup di ruang hening dan ditambah dengan teknik pedang pembelah angin yang kacau. Pedang itu menghabiskan lebih dari 2000 kristal roh. Jika bukan karena dia membunuh iblis besar badak ungu berkepala 2 itu dan secara tak terduga memperoleh 3000 kristal roh, dia tidak akan mampu membeli pedang Azure Bolt ini yang telah mencapai standar senjata fana tingkat tinggi. Perbandingannya memang menjijikkan, namun, Chen Xi sudah merasa puas dengan kemampuannya memiliki pedang Azure Bolt. Bagaimanapun, keadaan dan sumber dayanya sama sekali tidak sebanding dengan para murid dari klan besar yang terlahir dengan sendok emas. Daripada merasa iri dan cemburu, lebih baik memikirkan cara untuk mendapatkan semua ini di masa depan melalui usahanya sendiri. Itulah hal yang benar-benar penting. Sepanjang perjalanan, Chen Xi praktis tidak memiliki kesempatan untuk bertarung karena kehadiran kelompok Du Qingqi yang terdiri dari 3 orang. Dia hanya akan berlari ketika binatang buas itu terbunuh untuk menggali mutiara jahat di dalam kepalanya. Dalam waktu singkat, bahkan tidak sampai 2 jam, dia benar-benar mengumpulkan lebih dari 300 mutiara jahat yang dapat dianggap sebagai jumlah kekayaan yang tak terduga. Aku ingin tahu berapa banyak batu roh yang bisa dijual untuk mutiara-mutiara jahat ini. Kudengar ada orang yang hanya membelinya di ibu kota dinasti Darchu, kota Sutra. Jika seperti ini, akan sedikit sulit bagiku untuk menukar mutiara-mutiara jahat itu dengan batu roh. Chen Xi berpikir dalam hati. Ibu kota dinasti Darchu, Silken City, berjarak 500.000 kilometer dari wilayah selatan. Dia hanya akan mampu mengendalikan harta karun ajaib dan terbang ke sana saat dia maju ke alam istana Valet. Namun, meskipun begitu, sulit untuk bepergian ke sana tanpa menghabiskan 10 hingga 15 hari. Mengapa menjualnya? Menurut pengamatanku, mutiara kecil ini mengandung sedikit neterezim baleful ki yang sangat langka. Ketika kultivasimu mencapai alam kelahiran kembali, kehebatan efeknya ketika digunakan untuk memadatkan roda kelahiran kembali benar-benar akan melampaui imajinasimu. Suara Jiyu tiba-tiba terdengar di dalam hati Chen Xi, menyebabkan tubuhnya membeku sejenak sebelum kembali normal. Dia sudah lama terbiasa dengan berbagai kemampuan yang tak terduga dari roh yang tidak biasa dari Manor ini. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berkomunikasi dengan Jiyu melalui jiwanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu bisa memahami pikiranku? Tidak, tapi aku melihatmu memegang mutiara yang mengerikan itu dan berpikir keras sambil mengerutkan kening. Mudah ditebak, jawab Jiyu. Chen Xi tiba-tiba mengerti, dan tanpa sadar dia menghela napas lega di dalam hatinya. Rahasia dan pikiran hati sendiri yang mudah dimata-matai dan dipahami oleh orang lain adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat ditoleransi oleh siapapun. Benar, kamu mengatakan mutiara yang mengerikan ini mengandung sedikit neterezim baleful ki. Setelah meredakan kekhawatiran di hatinya, Chen Xi tiba-tiba menyadari arti kata-kata Jiyu, dan hatinya tidak bisa menahan gemetar. Berbagai macam ki jahat yang tak terbayangkan terkandung di dalam langit dan bumi, dan semuanya terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini adalah tingkatan surga, tingkatan bumi, dan tingkatan manusia. Tingkatan-tingkatan ini selanjutnya dibagi lagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan tinggi, tingkatan menengah, dan tingkatan rendah. Singkatnya, ada 3 tingkatan dan 9 tingkatan. Baleful ki jiwa yang umum dan baleful ki jiwa es keduanya termasuk dalam baleful ki tingkat rendah tingkat manusia. Sementara baleful ki yang telah mencapai tingkat bumi termasuk dalam tingkat baleful ki yang langka. Baleful ki yang telah mencapai tingkat surga adalah harta langka yang hanya dapat ditemukan melalui keberuntungan dan tidak dicari. Neterezim baleful ki merupakan sejenis ki baleful tingkat surga, sedangkan untuk tingkatan mana dalam tingkat surga itu termasuk, bahkan Chen Xi tidak tahu.
jelas karena kurang memperhatikan informasi dalam aspek ini. Akan tetapi, saat itu pun, hanya dengan dua kata, tingkat surga, Chen Xi berani menegaskan bahwa selama dia berani mengatakan bahwa dia memiliki Netherezim Baleful Qi, itu pasti akan menarik minat banyak kultivator hebat. Alasannya adalah ketika seorang kultivator ingin menerobos ke alam kelahiran kembali, kultivator tersebut harus menggunakan ki jahat untuk memadatkan roda kelahiran kembali di dalam dantian. Ada 7 kali penempaan di alam kelahiran kembali, 1 roda kelahiran kembali per penempaan. Selain itu, selain esensi sejati yang cukup, ketika seseorang ingin memadatkan roda kelahiran kembali, ki yang mengerikan adalah inti dari prosesnya. Kekuatan seorang kultivator alam kelahiran kembali sangat erat kaitannya dengan pangkat dan tingkat ki jahat yang digunakan untuk memadatkan roda kelahiran kembali. Kultivasi seorang kultivator yang menggunakan ki jahat tingkat manusia untuk memadatkan roda kelahiran kembalinya secara inheren akan kalah jauh dibandingkan dengan seorang kultivator yang menggunakan ki jahat tingkat surga untuk memadatkan roda kelahiran kembalinya. Mudah dibayangkan betapa gembiranya Chen Xi saat mengetahui bahwa mutiara jahat kecil ini ternyata berisi sejenis ki jahat tingkat surga. Tepat sekali. Namun, Netherezim Baleful Qi di dalam mutiara Baleful sangat langka. Kau harus mengumpulkan lebih dari 10.000 mutiara Baleful, kau kurang lebih akan dapat mengekstraksi bola Netherezim Baleful Qi seukuran telapak tangan. Jiyu menghela napas dan berkata, jika kau bersedia bersusah payah, aku dapat memberikan teknik ekstraksi kepadamu. Meskipun alam kelahiran kembali merupakan tujuan yang sangat jauh bagi Chen Xi, bagaimanapun juga, mampu mengumpulkan Netherezim Baleful Qi sekarang jauh lebih baik daripada menghabiskan waktu untuk mengumpulkannya di masa mendatang. Yang terpenting, Netherezim Baleful Qi adalah ki Baleful tingkat surga yang hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan dan bukan dicari. Bagaimana mungkin Chen Xi melewatkan kesempatan yang sangat hebat ini? Jadi, dia langsung setuju tanpa ragu sedikit pun. Jiyu terus terang, dan pada saat sebelum Chen Xi sempat bereaksi, sepotong teknik ringkas muncul dalam benaknya. Nama tekniknya adalah seni ekstraksi dan itu adalah teknik yang mengkhususkan diri dalam mengekstraksi ki yang buruk. Konsepnya sangat cerdik dan tidak sulit untuk dikembangkan. Dalam waktu yang sangat singkat, Chen Xi telah menguasai teknik ini, tetapi karena kesibukan perjalanan mereka saat ini, ia tidak dapat mengambil mutiara jahat dan mencoba teknik tersebut. Chen Xi tidak cemas karena dia tahu bahwa kultivasi teknik apapun sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sama seperti pembuatan jimat dan seni memasak, kecuali seseorang berkultivasi dengan tekun dan gigi, sama sekali tidak mungkin untuk mencapai tingkat keterampilan di dalamnya. Karena mengetahui rahasia Netherezim Baleful Qi, Chen Xi mengumpulkan mutiara-mutiara Baleful di sepanjang jalan dengan lebih tekun. Perubahan ini langsung mengundang penghinaan dari Duan Muze, dan dia bahkan dengan murah hati mengarahkan ejekan dan komentar-komentar tajam pada Chen Xi. Seperti orang desa yang belum pernah melihat dunia, orang yang rakus dan tidak tahu malu, orang yang haus harta dengan rakus seperti orang gila. Ucapan-ucapan pedas ini terus-menerus keluar dari mulut Duan Muze dengan nada yang berbeda-beda. Dibandingkan dengan Chen Xi yang berkonsentrasi mengumpulkan mutiara yang mengerikan, Duan Muze saat ini mirip dengan seorang janda yang telah lama kesepian, yang selalu memiliki banyak hal untuk dikeluhkan. Pada akhirnya, Du Qingqi benar-benar tidak dapat berdiri dan menonton lebih lama lagi, jadi dia berbalik dan melirik dengan dingin. Baru kemudian Duan Muze dengan enggan menutup mulutnya. Song Lin tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan bergumam, "Oh, Zeze kecil yang tidak peduli dengan ketenangan sebenarnya cukup imut." Zeze kecil. Pupil mata Duan Muze tiba-tiba melebar, kakinya terhuyung dan dia hampir terjatuh. Sialan, menjijikkan sekali. Mulut Duan Muze menganga tetapi dia tidak tahu harus mulai bicara dari mana karena dia sangat menyadari bahwa di hadapan orang terkutuk itu, Chen Xi, dia tampak tidak pernah menjadi dirinya yang normal. Bab 39 Gunung Berdarah. Seberapa luas sebenarnya Southern Barbaric Nether Domain? Setelah berjalan selama hampir 12 jam, Chen Xi masih merasa seakan-akan ia berjalan di tengah kabut, dan selain binatang buas yang menerkam satu demi satu, ia tidak melihat apapun lagi. Ada lebih dari 10.000 orang yang telah memasuki domain Nether Barbar Selatan kali ini, tetapi hingga saat ini, Chen Xi belum melihat siapapun selain Du Qingqi, Duan Muze, dan Song Lin yang berada di sisinya. Jelas saja, semua orang dipindahkan ke lokasi berbeda saat memasuki Southern Barbaric Nether Domain. Du Qingqi tiba-tiba berhenti bergerak,
lalu dia melihat ke langit sebelum melihat peta di tangannya, dan dia berbalik dan menyarankan. Mari kita beristirahat sebentar. Kita akan meninggalkan daerah mimpi buruk berdebu ini dalam 15 menit lagi dan memasuki Gunung Berdarah. Sejumlah besar kawanan binatang buas mendatangkan malapetaka di Gunung Berdarah. Terlebih lagi, saat kita tiba di sana, kita akan bertemu dengan para kultivator lainnya. Demi bertahan hidup dan mendapatkan mutiara yang mengerikan, atau mungkin demi tempat tinggal Sang Dewa Pedang, persaingan dan pembantaian yang sesungguhnya akan segera tiba. Suaranya yang dingin seperti es memiliki jejak keseriusan yang langka, dan ini sangat jarang terlihat pada Du Kingqi. Dengan demikian, terlihat betapa berbahayanya Gunung Berdarah sehingga bahkan membuatnya merasa merepotkan. Tepat sekali, pemimpin binatang buas kadang-kadang menemani kawanan binatang buas. Pemimpin binatang buas ini memiliki kultivasi yang setara dengan tahap awal alam istana Valet dan sangat menakutkan. Namun, pemimpin binatang buas ini tidak akan pernah secara aktif menyerang orang, tetapi selama seseorang membuatnya marah, itu benar-benar akan menjadi bencana bagi kita yang kekuatannya terbatas pada tahap kesempurnaan alam bawaan. Duan Muze memiliki ekspresi serius saat dia merenung sejenak sebelum berkata, dan dia tidak menyombongkan diri tanpa malu-malu dan percaya diri seperti yang biasanya dia lakukan. Chen Xi yang duduk bersila sambil menghitung jumlah mutiara yang mengerikan mulai memperhatikan ketika dia melihat ekspresi mereka berdua yang menunjukkan sedikit keseriusan. Pemimpin binatang buas dari alam istana Valet. Pembantaian yang sebenarnya akan segera tiba. Apakah Gunung Berdarah benar-benar mengerikan? Sebenarnya, menurutku yang paling berbahaya adalah para kultivator lain yang datang ke sini bersama kita. Song Lin mengusap matanya yang masih mengantuk saat dia menyela. Mungkinkah dia berbicara tentang Su Jiao dan kelompoknya? Chen Xi merenung dalam hati. Du Kingqi dan Duan Muze tampaknya menyadari sesuatu dan keduanya menatap tajam ke arah Song Lin. Keduanya tahu bahwa meskipun orang ini jorok, malas, dan kecanduan tidur seperti itu adalah hidupnya, tetapi hatinya seperti cermin yang jernih, dan tanda-tanda masalah di sekitarnya tidak akan bisa luput dari perhatiannya. Sekarang setelah dia mengatakan ini, mungkinkah dia menyadari sesuatu? Song Lin merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, jangan menatapku seperti itu. Bagaimanapun, aku punya firasat gelisah sebelum kita memasuki wilayah Nether Barbar Selatan. Seolah-olah ada orang hebat yang tidak kita ketahui tersembunyi di antara para kultivator itu. Wajah Du Kingqi sudah benar-benar serius ketika dia mendengar Song Lin mengatakan ini. Kingqi, kau tidak perlu terlalu khawatir. Tidak peduli seberapa hebat orang-orang yang bersembunyi ini, selama mereka memasuki wilayah Nether Barbar Selatan, maka kekuatan mereka akan terbatas pada tahap kesempurnaan alam bawaan seperti kita. Kita bertiga yang bekerja sama sudah cukup untuk menghadapi semuanya. Duan Muze menghibur dengan suara ringan. Du Kingqi malah tidak dapat menerima hal ini, dan dia dengan santai mencari tempat untuk duduk bersila sebelum menutup matanya dan merenung. Para pembudidaya asing yang datang dari luar Pine Mist City menduduki lebih dari separuh jumlah orang yang berpartisipasi dalam uji coba Southern Barbaric Nether Domain kali ini. Demi merebut lebih banyak mutiara yang mengerikan, atau mungkin demi tempat tinggal Sang Dewa Pedang, orang-orang ini pasti tidak akan berhenti. Semua ini berada dalam harapan Du Kingqi, tetapi ketika dia mendengar perkataan Song Lin dan teringat bahwa masih ada tokoh-tokoh tangguh yang tersembunyi di antara para kultivator itu, bagaimana mungkin dia berani lengah? Kultivasi Song Lin sama-sama setara dengannya, tetapi teknik kultivasi yang dia kembangkan sangat luar biasa, dan mampu secara tajam merasakan bahaya yang mungkin ada di sekitarnya. Selain itu, seberapa mengerikan kultivasi orang itu sehingga dia mampu membuat Song Lin merasakan bahaya. Aku tidak pernah menyangka bahwa Southern Barbaric Nether Domain kali ini akan menimbulkan kehebohan seperti itu. Kelompok Su Jiao saja sudah cukup merepotkan, tetapi sekarang ada ahli tersembunyi lainnya. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang terbesar. Du Kingqi mendesah pelan dalam hatinya, dan hatinya yang penuh percaya diri tak dapat menahan diri untuk sedikit bergoyang. Apa yang kamu khayalkan? Ayo masak. Duan Muze melotot ke arah Chen Xi sebelum berbalik dan mendekati Du Kingqi sebelum berkata dengan suara lembut, Kingqi, kita sudah bepergian begitu lama, kurasa kau sangat kelelahan, kan? Apa yang ingin kau makan? Minta anak itu untuk membuatnya untukmu. Chen Xi telah belajar bagaimana mengabaikan tuan muda yang memprovokasinya berkali-kali, dan secara alamiah dia mengarahkan pandangannya ke arah Du Kingqi.
Du Qingqi membuka matanya dan merenung sejenak sebelum memberi instruksi. Itu bukan ide yang buruk. Chen Xi, lakukan apa yang menurutmu benar. Energi spiritual di dalam Southern Barbaric Nether Domain telah mengering dan malah dipenuhi dengan ki yang mengerikan. Jika seseorang tidak memiliki pil obat dan batu spiritual untuk mengisi kembali esensi sejatinya, maka belum lagi membunuh binatang buas untuk mengumpulkan mutiara yang mengerikan, bahkan bertahan hidup adalah hal yang sangat sulit. Alasan dia membawa Chen Xi adalah karena Chen Xi mampu memasak makanan lezat yang penuh dengan energi spiritual. Kalau begitu, aku akan membuat beberapa hidangan penghilang rasa lelah, dan membiarkanmu memulihkan sebagian kekuatan fisikmu. Chen Xi mengangguk. Aku juga ingin makan, teriak Song Lin dengan keras. Ketika makan disebutkan, orang jorok yang selalu tidur ini seperti sedang mabuk, dan dia penuh semangat. Jangan lupa buatkan aku seporsi. Kalau berani nakal, aku pasti akan memberimu pelajaran. Duan Muze sepertinya teringat sesuatu saat melihat Chen Xi mengeluarkan beberapa bahan dan mulai memasak, lalu dia memperingatkan dengan suara dingin. Hei, kenapa kau begitu galak pada juru masak roh kita? Bukankah pagi ini hanya tidak sempat makan bubur 100 harta karun? Saudara Duanmu, pikirkanlah, bagaimana jika dia menaruh sedikit racun ke dalam mangkukmu? Haha, Song Lin tersenyum lebar sambil menggoda. Duanmu Ze tercengang. Benar, selama ini aku terus mengejek dan memaki-maki dia. Jika dia menyimpan kebencian di dalam hatinya, maka sangat mungkin dia akan melakukannya. Oh, dia tidak perlu meracuni makananmu. Dia hanya perlu meludah sedikit atau memasukkan kencing atau kotoran. Song Lin yang sangat jorok tampaknya sangat tertarik pada hal-hal yang sulit, dan semakin banyak dia berkata, semakin bersemangat dia. Sungguh menjijikkan, sudut mulut Duan Muze berkedut hebat, lalu dia menatap Chen Xi yang jauh, dan dia hanya bisa menggertakkan giginya saat dia memutuskan dalam hati. Jika kamu berani membiarkan tuan muda ini merasakan sedikit rasa yang tidak biasa saat makan nanti, sialan, aku pasti akan mencabik-cabik orang ini. Chen Xi tidak sebodoh itu dan tidak memiliki selera yang keras seperti Song Lin. Mereka akan memasuki gunung berdarah yang jahat, bahkan jika dia ingin membuat Duan Muze jijik, dia harus memutuskan berdasarkan keadaan. Bagaimanapun, Duan Muze saat ini berada dalam kelompok yang sama dengan Chen Xi. Meskipun mereka saling mengganggu, tetapi dalam situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain untuk sementara waktu meredakan kebencian ini dan menghadapi bahaya yang mendekat bersama. Ikan mandarin panggang, puring goreng dangkal, bakso ikan mandarin goreng, udang mantis tumis dengan daun bawang mentah, babi direbus dalam minyak jamur zamrud. Dalam waktu singkat, sepiring demi sepiring hidangan lezat dan menggoda segera terhidang. Rentetan alunan musik yang merdu dan enak didengar bagaikan aliran air yang mengalir keluar dari dalam layar yang dililit oleh energi roh. Di dalam layar yang dilukis dengan bunga, burung, serangga, dan ikan, Duan Muze, Du Qingqi, dan Song Lin duduk mengelilingi meja bundar safir. Saat mereka menatap berbagai hidangan lezat yang disajikan terus-menerus seperti air yang mengalir dan mencium berbagai aroma menggoda yang melayang di udara, suasana hati mereka langsung gembira. Mampu menyantap hidangan perjamuan yang begitu mewah dan penuh dengan energi roh di dalam Southern Barbaric Nether Domain yang tandus bagaikan tanah tandus dan tertutup lapisan kabut akibat angin serta pasir yang menutupi langit, tidak diragukan lagi merupakan sesuatu yang membuat seseorang sangat bahagia. Saya tidak pernah menyangka bahwa Qingqi akan mempersiapkannya dengan sangat matang, dan bahkan layar, meja, dan kursi telah dipersiapkan dengan cukup baik. Ketika duduk di sini, suara angin dan pasir yang bersiul tidak dapat didengar, pemandangan yang suram dan kabur tidak dapat dilihat, mata dan hidung dipenuhi dengan pesta yang memanjakan mata dan suara musik yang anggun. Benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Duan Muze mengangkat cangkir anggur kecil yang terbuat dari batu giok berukir dan menghabiskan isinya dalam satu tegukan, lalu dia mendesah puas. Menikmati, Du Qingqi tercengang dan jejak kesedihan muncul dari dalam matanya. Makan, makan. Kenapa kalian semua ngobrol? Oh, pisang naga manisan adonan ini terlalu lezat. Song Lin seperti reinkarnasi dari hantu kelaparan, tangannya mulai bekerja dan sumpitnya turun seperti tetesan air hujan saat dia melahap makanannya. Chen Xi mendorong layar hingga terbuka dan melangkah masuk. Kemudian, ia meletakkan sepanci sup buah harta karun yang segar dan harum, lalu berbalik dan pergi. Kau tidak makan bersama kami? Du Qingqi mengangkat kepalanya dan bertanya. Aku sedang memanggang daging,
kalian semua makan dulu. Chen Xi menjawab tanpa menoleh. Dia tidak ingin duduk di meja yang sama dengan Duan Muze. King Qi, dia suka tinggal di luar. Lagi pula, tidak ada alasan bagi pelayan seperti dia untuk makan bersama kita. Duan Muze buru-buru menengahi ketika dia melihat Du Qingqi masih ingin mengatakan sesuatu. Du Qingqi berkata dengan dingin, dia seorang juru masak, kita punya hubungan kerja. Duan Muze mengerutkan bibirnya dengan jijik, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Oh, begitukah? Chen Xi tidak punya waktu untuk merasa iri dengan kehidupan mewah kelompok 3 orang Du Qingqi. Ia duduk di area yang tertutup kerikil yang sangat jauh sambil melahap kaki belakang rusa roe yang dipanggang. Setelah mengisi perutnya, Chen Xi berlari menuju area yang tertutup lapisan kabut di kejauhan. Dia ingin mengumpulkan mutiara yang berbahaya. Meskipun dia telah mengumpulkan hampir 3.000 mutiara jahat di sepanjang jalan ke sini, ini masih jauh dari cukup. Menurut Jiu, dia perlu mengekstraksi Netherezim Baleful Qi dari setidaknya 10.000 mutiara jahat untuk dapat memadatkan roda kelahiran kembali. 10.000 mutiara jahat juga berarti dia harus membunuh 10.000 binatang jahat, dan ini adalah angka yang pasti akan membuat seseorang merasa tidak ada harapan. Namun, Chen Xi baru saja memasuki wilayah Nether Barbar Selatan kali ini dengan susah payah. Bagaimana mungkin dia rela pergi tanpa mengumpulkan ki jahat Netherezim yang cukup? Akan tetapi, tepat ketika Chen Xi baru berlari sejauh 1,5 km, sebuah teriakan melengking tiba-tiba terdengar dari dalam lapisan kabut yang jauh. Cepat lari, sekawanan binatang buas datang. Suara itu menunjukkan teror yang tak terbatas, dan tak lama kemudian banyak kultivator berlari keluar dari kabut yang jauh dengan panik. Rambut mereka berantakan, pakaian mereka robek dan berlumuran darah, dan mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kawanan binatang buas, mungkinkah orang-orang ini telah mengalami serangan? Chen Xi berhenti bergerak, dan kekuatan persepsi jiwanya yang tangguh menyebar. Cepat lari, kawanan binatang buas datang. Di tengah gelombang teriakan melengking, orang-orang itu sudah mendekat, tetapi kejadian yang diharapkan tiba-tiba terjadi. Ketika lelaki setengah baya kekar yang memimpin hendak melewati Chen Xi, tiba-tiba ia memutar pinggangnya dan jari-jarinya sedikit terbuka saat tangannya terulur untuk mencengkeram leher Chen Xi. Ketika mereka melihat ini, yang lainnya berubah dari ekspresi menyesal menjadi ekspresi ganas di wajah mereka saat mereka bergerak untuk mengepung Chen Xi. Mereka bukanlah orang-orang menyedihkan yang melarikan diri dalam keadaan menyedihkan setelah menghadapi serangan kawanan binatang buas. Mereka jelas merupakan gerombolan bandit yang licik dan penuh tipu daya. Chen Xi berdiri terpaku di tempat, dan ia tampak sangat terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Jejak senyum buas dan puas muncul di wajah pria parubaya yang berlumuran darah itu ketika dia melihat pemandangan ini. Sungguh domba gemuk kecil yang bodoh, dia tampak seperti anak ayam pada pandangan pertama. Sepertinya ada yang sedikit janggal. Saat tatapan mata lelaki setengah baya kekar itu bertemu dengan tatapan mata Chen Xi yang tenang bagaikan es, dia merasakan kengerian yang tak dapat dijelaskan melonjak keluar dari tulang punggungnya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Bab 40 Membunuh Bandit. Pria kekar setengah baya itu bernama Liang Hu, dan dia adalah pemimpin geng bandit yang terkenal di kota Pine Mist. Kultivasinya hanya pada tahap kesempurnaan alam bawaan, tetapi dengan mengandalkan sifatnya yang licik dan hati-hati, dia selalu bergerak bebas sampai hari ini, dan dia menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Kuncinya adalah dia tidak pernah sekalipun menyinggung murid dari sekte terkenal atau klan besar, dan dia hanya merampok dan membunuh para kultivator independen di lapisan masyarakat paling bawah yang tidak memiliki status atau kedudukan. 3 tahun lalu, Liang Hu telah berpartisipasi dalam uji coba Southern Barbaric Nether Domain, dan dia tahu segalanya di dalamnya seperti punggung tangannya. Dia tahu bahwa di tempat ini di mana Bloody Mountain dan Dusty Nightmare area terhubung, dia biasanya bisa mendapatkan hasil yang sangat besar ketika dia menggunakan lapisan kabut untuk menyembunyikan kelompoknya dan melakukan penyerbuan. Dia sama sekali tidak perlu membuang tenaga fisik dan mental untuk memburu binatang buas untuk mendapatkan mutiara yang mengerikan. Yang terpenting, selama dia sedikit berhati-hati, Liang Hu sama sekali tidak perlu khawatir identitasnya akan bocor saat dia melakukan penggerebekan di sini. Bahkan jika para pengikut sekte itu mati, sekte mereka sebagian besar akan berpikir bahwa mereka telah mati di bawah taring binatang buas dan tidak akan menaruh kecurigaan apapun padanya. Dengan pemikiran seperti itu di dalam hatinya,
Liang Hu telah membawa lebih dari 10 bawahan alam bawaan untuk berpartisipasi dalam uji coba domain neter barbar selatan kali ini demi melakukan penyerbuan sembarangan. Ketanyaannya memang seperti apa yang dipikirkan Liang Hu, hanya dalam hitungan jam saja, dia telah merampok dan membunuh puluhan orang kultivator yang bepergian sendirian, serta memperoleh sejumlah besar mutiara jahat. Meskipun demikian, Liang Hu tidak dibutakan oleh kemenangannya, dan dia tetap dengan hati-hati memilih para kultivator yang bepergian sendirian sebagai target serangannya. Akan tetapi, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang yang bepergian sendirian tidak selalu lemah, dan seorang pemuda yang tampak muda belum tentu merupakan anak muda yang bisa ditolongnya. Sama seperti Chen Xi yang ada sebelum dia, hanya sesaat berlalu sejak dia menyerang hingga saat dia menyadari niat membunuh yang tenang yang dipancarkan mata Chen Xi, namun pada saat ini, Liang Hu malah memiliki perasaan bahaya yang sangat kuat. Dia tidak berani ragu dan dengan keras menghentakkan kaki kanannya ke tanah, lalu menggunakan kekuatan tolak dari hentakannya untuk memutar tubuhnya dan dengan cepat melompat ke samping. Namun, sudah terlambat. Suara mendesing. Cahaya pedang yang menakjubkan muncul dari udara tipis dan menembus dengan kecepatan yang tak terbayangkan, secepat kilat. Tubuh Liang Hu masih di udara ketika sebuah lubang pedang tiba-tiba muncul di sisi kanan perutnya dan menembus punggungnya, menyebabkan darah kental tiba-tiba menyembur keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah mencapai tahap kesempurnaan alam bawaan 8 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin aku tidak mampu menangkis bahkan satu serangan pun? Liang Hu jatuh ke tanah dan menundukkan kepalanya untuk menatap luka di perut kanannya yang mengeluarkan darah, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Rekomendasi pribadi yang tidak boleh Anda lewatkan umpan penemuan. Bos terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bawahan Liang Hu tercengang saat melihat serangan bos mereka gagal dan malah tertusuk pedang musuh. Dan baru sekarang mereka tersentak bangun dari keterkejutannya dan berseru kaget. Liang Hu adalah pemimpin mereka, dan kultivasinya pada tahap kesempurnaan. Alam bawaan sudah berada di jajaran puncak dalam wilayah neter barbar selatan, tetapi dia malah terluka dan jatuh ke tanah dalam satu gerakan. Ini benar-benar hal yang tidak terbayangkan. Seketika, di mata para bandit yang menjalani kehidupan berdarah di ujung pedang mereka, pemuda yang berdiri di sana sambil memegang pedang itu tampaknya langsung berubah dari seekor domba gemuk kecil menjadi seorang ahli berhati dingin, dan itu membuat jantung mereka berdebar-debar ketakutan. Sebenarnya, dengan kultivasi Chen Xi saat ini, jika dia benar-benar bertarung melawan Liang Hu, dia tidak berani menjamin bisa melukai Liang Hu dengan satu gerakan. Satu-satunya alasan dia bisa melakukannya dengan mudah kali ini adalah hasil dari kekuatan persepsinya yang hebat. Sejak awal ketika dia mendengar teriakan kelompok Liang Hu, dia menggunakan kekuatan persepsinya untuk menyapu sekeliling. Kekuatan persepsinya yang sebanding dengan seorang kultivator alam istana Valet mampu mencari dengan jelas di area seluas 50 km, dan dia sama sekali tidak menemukan bayangan sekawanan binatang buas. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh ke dalam perangkap Liang Hu? Sedangkan Liang Hu sama sekali tidak menyadari hal ini dan hanya menganggap Chen Xi sebagai seorang pemula yang tidak berpengalaman. Karena kecerobohannya dan kewaspadaannya yang menurun, wajar saja jika ia terluka hanya dengan satu gerakan oleh Chen Xi yang sudah memahami masalah tersebut. Langkah. Suara langkah kaki yang teratur dan berirama terdengar di sekitarnya, dan Chen Xi menampakkan ekspresi sedingin es saat dia memegang pedang di tangannya dan melangkah maju dengan hati yang dipenuhi hasrat membunuh yang menggelora. Dia tidak memiliki sedikit pun kesan yang baik terhadap para bandit yang merampok dan membunuh orang-orang itu. Jika bukan karena kekuatan persepsinya yang hebat yang telah menyadari ada yang tidak beres, dia hampir saja jatuh ke dalam perangkap mereka dan kehilangan nyawanya di tempat. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja? Liang Hu dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat saat dia merangkak dari tanah dan berteriak dengan keras. Saudara-saudara, serang. Tidak peduli seberapa hebatnya dia hanya seorang diri. Bunuh dia dan mutiara-mutiara mengerikan yang dimilikinya akan menjadi milik kita. Bos benar, dia hanya seorang diri, apa yang kita takutkan? Benar, anak ini mungkin punya banyak mutiara yang mengerikan. Membunuh. Keganasan para bandit berhasil dibangkitkan dan mereka semua memiliki tatapan gila saat mengepung Chen Xi. Intip rekomendasi terbaru kami di sini umpan penemuan. Chen Xi tidak memiliki emosi seperti biasanya.
Setelah berkultivasi dengan keras di dalam hutan pegunungan selatan yang tandus setiap malam selama 3 bulan terakhir sambil bertarung hidup dan mati dengan banyak iblis besar alam bawaan, dia telah melupakan berapa banyak luka yang telah dia terima, dan berapa banyak darah segar yang telah dia semprotkan. Pengalaman tempur langsung yang ditempa Chen Xi melalui pembantaian dan pertumpahan darah telah menyebabkan Chen Xi memasuki status tempur saat ia memutuskan untuk terjun ke medan tempur. Tanpa ragu-ragu, menunda-nunda, atau melontarkan omong kosong, seluruh konsentrasinya terkunci pada pembantaian yang mendekat, dan pikirannya tenang dan dipenuhi niat membunuh. Mati. Pergelangan tangan Chen Xi berputar dengan lincah saat dia melangkah menggunakan 8 langkah naga langit, dan pedang Azure Bolt di tangannya berubah menjadi siluet pedang yang tak terhitung jumlahnya yang seperti hujan badai, dan menyemprot ke bawah dengan cepat dan ganas seperti badai. Para bandit itu menyadari dengan ketakutan bahwa dalam jarak pandang mereka, siluet pedang yang tak terhitung jumlahnya bagaikan jaring besar terbuat dari bilah-bilah tajam yang tiba di hadapan mereka dalam sekejap, menyebabkan mereka tidak dapat menghindar. Puas, puas, puas. Di udara, semburan darah kental bagaikan lava yang menyembur dengan dahsyat kemanapun dia lewat. Latihan keras dan keras selama 3 bulan terakhir ini menyebabkan teknik pedang pembelah angin kekacauan Chen Xi telah mencapai tahap lanjut sejak lama. Dalam hal kedalaman teknik pedangnya, itu sebanding dengan seorang kultivator alam Istana Valet, dan itu jauh dari sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para bandit tak berguna ini. Ketika Chen Xi menilai kekuatan tempurnya dalam buku harian refleksi diri yang ditulisnya setiap hari, dia menyebut dirinya sebagai orang yang tak terkalahkan di bawah alam Istana Valet. Bahkan Roh Manor, Ji Yu, yang telah hidup selama hampir 1 juta tahun dan memiliki mata yang sangat kritis tidak meragukan hal ini. Dengan demikian, dapat dilihat sejauh mana kekuatan tempur Chen Xi telah berubah. Batuk, batuk, pupil mata keenam bandit di hadapannya tiba-tiba membesar, dan ekspresi mereka kaku dan buas. Sebuah lubang berdarah menembus tenggorokan mereka semua, dan mereka mengeluarkan teriakan serak dan mengerikan sebelum jatuh ke tanah. Bahkan sampai mati, mereka tidak pernah membayangkan bahwa teknik pedang Chen Xi benar-benar akan begitu cepat, cepat sampai-sampai mereka bahkan belum menyerang ketika mereka jatuh tak bernyawa di tanah. Senjata yang dipegang oleh 5 bandit yang tersisa membeku di udara, dan mereka menatap kosong ke arah rekan-rekan mereka yang mayatnya berserakan di tanah. Rasa takut yang luar biasa besar yang terasa seperti 2 tangan tak berbentuk yang mencekik tenggorokan mereka melonjak ke seluruh tubuh mereka, dan mereka benar-benar lupa bernapas. NOVLB.com. Meskipun mereka bandit, tidak semuanya memiliki kultivasi di alam bawaan. Bukannya mereka tidak pernah bertemu orang ganas yang sulit ditangani di wilayah Nether Barbar Selatan, tetapi mereka biasanya bisa mendapatkan kemenangan terakhir dengan mengandalkan jumlah mereka. Namun, saat ini, ketika mereka berhadapan dengan Chen Xi yang memiliki niat membunuh di antara alisnya, baru sekarang mereka menyadari bahwa celah yang begitu lebar sebenarnya ada di antara 2 kultivator alam bawaan. Mati, dalam sekejap mata, 6 rekan alam bawaan kita semuanya telah meninggal. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Semangat juang mereka tumbang bagai longsor saat mereka menatap Chen Xi yang bagaikan iblis, dan kelima bandit itu semuanya menjerit ketakutan sebelum ingin melarikan diri. Wus, wus, wus. Pedang Azure Bolt bagaikan kabut yang berkibar ketika cahaya pedang yang kabur membawa lolongan tajam, dan dengan mudah menembus punggung kelima bandit itu, menyebabkan darah menyembur keluar kemanapun ia lewat. Selama 3 bulan terakhir ini, saat menjalani pertempuran hidup dan mati dengan para iblis besar alam bawaan yang ganas dan licik, Chen Xi pun memahami satu prinsip yang amat penting, tidak menahan diri sedikit pun saat berhadapan dengan musuh dan memastikan membunuh musuh secepat mungkin, itu selalu merupakan cara yang paling aman. Dia tidak menahan diri. Di matanya, para bandit yang sangat kejam dan jahat ini adalah sekelompok binatang, dan kematian mereka tidak perlu disesali. Liang Hu sudah lama bingung dengan semua yang terjadi di hadapannya, dan ketika dia melihat Chen Xi memegang pedang Azure Bolt yang masih meneteskan tetesan darah dan berjalan mendekat, kakinya gemetar sebelum jatuh berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, lalu dia berteriak sangat ketakutan. Aku akan menyerahkan semua mutiara yang mengerikan itu. Tolong jangan bunuh aku, pahlawan muda. Chen Xi tetap bersikap acuh tak acuh, ekspresinya sangat dingin dan acuh tak acuh. Aku akan melawanmu dengan nyawaku. Liang Hu tidak bisa menahan tawa sedih ketika melihat Chen Xi begitu teguh.
Di bawah rangsangan rasa takut akan kematiannya yang semakin dekat, dia tiba-tiba melompat dan belati hitam pekat tiba-tiba muncul di tangannya, lalu dia menerkam ke depan sebelum dengan ganas menusukkan belatinya ke arah Dantian Chenxi. Suara mendesing, cahaya pedang melesat keluar dan kepala Liang Hu terpisah dari tubuhnya dan terbang tinggi ke udara. Pilar darah setebal lengan bayi mengalir keluar dari lehernya yang terpenggal dan berceceran di seluruh tanah. Sampai pada titik ini, kelompok bandit Liang Hu semuanya telah terbunuh di tempat. Jika ada yang melihat adegan ini, mereka pasti akan terkejut dengan kekejaman dan ketegasan Chenxi. Mereka sebenarnya memiliki lebih dari 10.000 mutiara yang mengerikan. Orang-orang ini kemungkinan besar telah merampok dan membunuh banyak petani di sini. Sungguh kejahatan yang keji. Mereka pantas mati. Chenxi menemukan tas 100 harta karun dari mayat Liang Hu dan mengamatinya sebentar. Pada saat yang sama dia terkejut dengan banyaknya mutiara yang mengerikan di dalamnya. Dia bahkan lebih jijik dalam hatinya terhadap para bandit yang penuh dosa ini. Di dalam wilayah Nether Barbar Selatan, tidak peduli bagaimana kultivasi seseorang, kekuatan mereka pasti akan dibatasi pada tahap kesempurnaan alam bawaan. Saya kira Su Jiao dan Li Huai juga sama. Namun, mereka berdua adalah kultivator alam Istana Valet, dan bahkan merupakan murid inti dari klan besar. Mereka mungkin memiliki berbagai kartu truf yang tangguh. Jika saya bertemu dengan kedua orang ini, saya ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya. Setelah melemparkan semua mutiara buruk yang diperolehnya ke dalam cincin penyimpanannya, Chenxi terdiam merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Ketika kembali ke perkemahan, kelompok Du Qingqi yang beranggotakan 3 orang baru saja selesai makan. Ketika melihat Chenxi kembali, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa dia baru saja mengalami pertempuran berdarah, dan mereka pun menyapanya sebelum berangkat. Chenxi tentu saja tidak akan berbicara tentang apa yang telah terjadi, dan dia mengikuti mereka dari dekat. Setelah berjalan beberapa saat untuk membakar dupa, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Langit yang awalnya berwarna abu-abu tiba-tiba berubah menjadi merah tua, dan aura yang menekan dan menjengkelkan membawa serta aliran udara panas yang membakar saat menyerang wajah mereka. Tidak ada lagi lapisan kabut di sini, dan bidang penglihatan mereka sangat luas. Chenxi dapat melihat gunung-gunung di kejauhan yang menjulang tinggi ke langit dan bebatuan besar yang bentuknya aneh, pasir masih berkibar di tanah yang tidak bernyawa. Raungan mengerikan samar-samar terdengar dari kejauhan, dan ketika bercampur dengan langit merah gelap, menyebabkan seseorang merasa sangat sesak. Kita akan memasuki gunung berdarah mulai sekarang. Bahaya dan pembantaian yang sesungguhnya akan segera dimulai. Hati-hati semuanya, sebuah suara yang dingin seperti es bergema. Du Qingqi menatap segala sesuatu di kejauhan yang seperti dunia berwarna darah, dan ekspresinya dipenuhi dengan keseriusan.